Selamat pagi pemirsa SBO TV, jumpa lagi kita di program Bincang Santai Solusi Rohani. Saya Walden bersama Anda pagi hari ini dan ada topik menarik yang akan memberkati kita di kebersamaan kali ini. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, itu dia topiknya. Dan ini kita akan banyak menyoroti tentang rasa kecewa yang seringkali menghambat banyak hal besar dalam hidup kita. Saya Walden bersama Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Mamat Rajani Surabaya, sudah ada di studio. Shalom. Shalom. Keren dengan kemeja hitamnya. Kata orang kalau kemeja hitam, warna hitam membuat kita kelihatan langsing. Begitu ya? supaya saya kelihatan langsing, lebih baik pakai warna hitam. Begitu ya, warna gelap. Karena beberapa hari yang lalu saya tidak sengaja, kebetulan aja ketemu sama seorang pemirsa yang setia menonton program kita. Tapi dia memang jarang untuk bertemu secara langsung ke saya. Hanya melihat di TV program ini. Dia bilang begini, ternyata saya lihat di TV Pak James gemuk sekali. Oh. Padahal kenyataannya tidak segemuk tidak itu. seperti yang kelihatan di TV. Jadi makanya saya bergerak untuk pakai warna hitam supaya kelihatan agak kurus langsing. Pemirsa percayalah, Pak James tidak segemuk yang Anda lihat. Oke, Pak James, ada topik yang menarik. Ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Itu kan sesuatu yang dalam ya kalau kita telusuri. Mengapa tertarik mengangkat topik ini? Ya karena begini, karena memang kita di dunia ini, kita mengharapkan ini, mengharapkan ini, mungkin yang terpenuhi cuma 10% atau 20%, Walden. Banyak cita-cita, banyak keinginan. Banyak harapan memang yang tidak kesampaian begitu. Jadi saya tertarik dengan topik ini. Maksud saya begini, biasa kalau harapan kita tidak tercapai, harapan kita tidak terpenuhi, respon kita akan selalu kecewa. Ya. Itu yang paling sering terjadi. Dominannya seperti itu. Padahal gini, kalau kita tahu kan, kekecewaan itu bukan berhenti di kekecewaan. Kita kalau kecewa itu bukan cuma berhenti di situ. Ada lanjutannya. Ada lanjutannya, dan lanjutannya itu wah dalam banget gitu. Berbahaya. Jadi kita berbincang-bincang tentang topik ini, maksudnya supaya setiap pemirsa yang sedang menonton program ini, sedang menyaksikan program ini, mungkin ada harapan-harapan yang tidak belum terwujud atau sama sekali tidak ya. Kenyataan, respon yang benar apa? Oke. Gitu. Supaya tidak mengalami sesuatu yang dalam tadi, yang dalam fatal itu ya. Fatal, yang mengerikan begitu. Karena itu kan bisa menyentuh wilayah kehidupan keluarga, pelayanan, bisnis, pekerjaan. Kekecewaan itu bisa mempengaruhi masa depan kita. Begitu ya. Jadi semua orang mau masa depan yang penuh harapan kan. Semua orang mau masa depan yang wow gitu kan, yang cerah. Ya. Tapi kalau kita hidup di dalam kekecewaan, kita akan cuman mengangan-angan saja, itu nggak pernah terjadi di masa depan kita. Sebagai seorang gembala sidang hamba Tuhan dalam konseling khususnya untuk pasutri ya, apakah kekecewaan menempati angka yang cukup tinggi keretakan sebuah rumah tangga? Sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi respon pertama kecewa itu sudah melanda semua orang seolah-olah. Bukan cuma di pasutri, bukan cuma di pernikahan. Apa saja di rumah. Sekarang misalkan orang tua dengan anak. Ya. Atau misalkan sekarang masalah dengan keuangan, masalah dengan bisnis, masalah dengan pekerjaan. Kan semua orang punya harapan-harapan yang tinggi. Ya, jadi tidak hanya kepada manusia ya kita bisa kecewa, tetapi juga kepada dengan keadaan, dengan situasi, dan Hmm. bahkan dia bisa kecewa dengan diri sendiri. Oh, seperti saya juga. Nanti saya selipkan kesaksian ya. Nah, itu dia. Jadi saya dulu adalah orang yang paling membenci diri saya sendiri. Saya kecewa dengan keadaan saya. Bisa juga kecewa dengan apa ya? Pada akhirnya apakah orang bisa juga kecewa dengan Tuhan, Pak? Ya itu dia. Bisa. Itu yang paling terakhir ya. Paling terakhir. Jadi kalau kita kadang-kadang gini, Walden,
Kita kecewa dengan seseorang, kasih Bapa yang memulihkan. Tapi kalau kita kecewa dengan Bapa kita, Tuhan, apa siapa yang lagi yang memulihkan? mau memulihkan kita? Kehancuran yang kita hadapi. Oke, dan tidak sadar kadang-kadang orang Kristen menghidupi atau menjalani hidupnya dari satu kekecewaan kepada kekecewaan yang lain tanpa tersembuhkan, dan kemudian mereka merasa itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Kenapa itu bisa seperti itu? Kita perbincangkan di segmen berikut. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan terjadi, apa yang harus kita lakukan? Topik yang masih akan kami perbincangkan sesaat lagi. Setiap perjalanan adalah kenangan. Menikmati momen terindah dalam setiap petualangan yang berkesan. Keramahan adalah awal menjalani setiap aktivitas dengan semangat bertemu cerita baru. Arti sebuah kebersamaan akan terasa lebih lengkap, memanjakan selera menjadi bagian istimewa. Bebaskan diri dalam kenyamanan fasilitas Deluxe Room. Standard Room. Ruang meeting dengan kapasitas 250 orang. Menjaga kebugaran dalam setiap perjalanan adalah bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Berenang di kesegaran, berpadu kesejukan hawa malam, semua bisa Anda dapatkan. Nikmati setiap momen terindah bersama dengan Ibi Styles Malang. HyperNet is a managed service provider that manages a customer's ID assets. Why should you use MSP? Increase service levels and resources efficiency, reduce downtime and risk, low capital outlay and predictable budget, professional experience, flexible services and improved security. Focus on your bottom line. Let us do the rest. For more information, please visit our website at www.hypernet.co.id. Dharma Trade Center merupakan pusat perbelanjaan yang memadukan tren pasar tradisional dan modern. Di sini semua kebutuhan lengkap tersedia, mulai dari fashion dewasa, fashion anak, pusat perhiasan, hingga zona permainan untuk buah hati. Ada juga supermarket mobil bekas yang berpusat di lantai 5 dan 6. Ikuti DTC Belanja Berhadiah, belanja super murah, dan menangkan hadiahnya. DTC Wonokromo, belanja super murah. Iya, saya Walden masih bersama dengan Anda pemirsa, dan pagi hari ini Bincang Santai Solusi Rohani mengangkat topik perbincangan ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Pak James, ada orang yang hidup dalam kekecewaan dan tidak bisa keluar dari sana. Pahit terus hidupnya dengan siapa saja, dengan apa, lalu ya. Tadi kan saya bilang, Walden, kekecewaan itu bukan berhenti di situ. Ada lanjutannya. Dia akan ada lanjutannya dan akan semakin dalam jatuhnya. Dan akhirnya dia sampai di lubang yang terdalam. Sampai di situ dia nggak bisa lagi keluar. Ya. Nggak bisa lagi keluar. Jadi kita harus ada satu ayat di Alkitab di Amsal 4:23 berkata bahwa kita tuh harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Nah itu dia. Jadi artinya gini, kalau kita nggak menjaga hati, hati kita boleh dipenuhi dengan apa aja. Dengan kecewa, marah, kepahitan, geram ya, ada di sana luka, semua sampah itu ada di hati kita. Tapi kalau kita ngerti betapa pentingnya kita menjaga hati kita dengan waspada, artinya begini,
firman Tuhan tuh mengajar kita kalau kita gini, kehidupan kita mau jadi apa di masa yang akan datang itu tergantung hati kita. Gitu ya. Sebab itu jaga hati baik-baik. Jangan begini. Banyak kita kan orang datang konseling. Ya. Dia bilang begini, misalkan suami istri, salah satu atau suaminya atau istrinya yang ngomong, saya diperlakukan seperti ini, saya diperlakukan seperti ini. Jadi saya kecewa. Seolah-olah kecewa itu otomatis. Bagi mereka, bagi orang yang tidak mengerti itu seolah-olah kecewa itu adalah begitu cepatnya gitu ya. Sebab akibat gitu loh. Ada sebabnya, akibatnya kecewa. Pasti kecewa. Ada sebabnya, akibatnya kecewa. Tapi hari ini saya mau menepis semua image yang salah. Ya. Kekecewaan itu bukan sebab akibat. Kekecewaan itu keputusan kita, pilihan kita. Oh, gitu loh. Kalau kita memilih tidak kecewa, ya bebas. kita tidak kecewa. Kita bebas dari kecewa. Wow. Tapi kalau kita pilih kecewa, kita memutuskan untuk kecewa. Apa saja bisa membuat kita kecewa. Wah, apa saja. Wah, sekarang mana ada sih situasi di dunia ini yang semua itu menyenangkan. Seperti yang kita harapkan. Lebih gitu ya. lebih banyak yang terjadi itu sesuatu yang kalau kita bilang ya seperti tadi, lebih banyak yang mengecewakan kalau kita mau pilih yang kecewa-kecewa itu. Gitu toh. Tapi justru memang situasi banyak yang tidak bisa memenuhi keinginan kita, memenuhi harapan kita, kan? Nah, hari ini kita memberikan penjelasan kepada setiap pemirsa yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Ayo, kita jangan memilih untuk kecewa. Kecenderungan terus memilih untuk kecewa, memilih untuk terluka kan? Ya, seolah-olah itu sudah otomatis. Ya, ya. Harus begitu. Nah, sekarang kata harus itu buang. Saya tidak memilih. ada sebuah keharusan. Walaupun satu, misalkan istri saya pada satu hari dia tidak tunduk sama saya. Contoh misalnya. Itu contoh. Ya, istri saya tidak tunduk sama saya. Dia melawan saya. Dia memberontak pada saya. Dia memaki saya. Tapi saya memilih untuk tidak kecewa. Seperti gini loh, Bu Adem. Pada satu hari kita berjalan hati-hati di kegelapan. Dengan hati-hati kita masih bisa ketatap. Apa istilah yang ketatap tuh ya? Terbentur. Ini lutut kita kebentur kursi, gitu ya. Kursinya tuh kebetulan bukan kursi yang ringan, kursi kayu jati, misalkan begitu. Berat. Ya, berat. Sakit. Langsung sakit kan? Tapi kita pilih, aduh sakit, aduh ini gimana nih kursi kok ditaruh di sini? Marah-marah. Tapi saya respon yang berikutnya, respon yang lain ketika saya kebentur, kebentur, memang sakit, enggak apa-apa, sebentar sembuh. Udah. Sama kan? Ya. Dengan orang mau memperlakukan apa aja dengan kita mau pilih merespon seperti apa? Ya, respon kita tetap pilih, aku tetap menjaga hatiku dengan damai sejahtera, damai kita, hati kita. Oke. Tapi kalau kita pilih marah, kita pilih kecewa, kita membalas, kita balas memaki dan sebagainya, ya terjadilah begitu. Itu sesuatu apa ya? Kalau saya lihat, kecewa itu adalah sebuah pilihan, dan berarti tidak kecewa juga adalah sebuah pilihan. Iya. Saya memilih tidak kecewa. Ini sebuah seni kehidupan rohani kan berarti. Memilih tidak kecewa. Apakah itu bagaimana kita bisa memilih tidak kecewa begitu? Iya, kan hidup ini penuh dengan pilihan. Iya kan? Sekarang misalkan ya ada seorang kita pakai baju putih. Ya. Tiba-tiba ada seorang yang menumpahkan kopi kena baju kita. Lalu kita bilang, oh ya dia tidak sengaja. Aku bisa ganti baju atau cuci atau kasih air sedikit, itu hilang noda kopi. Itu pilihan saya pertama. Gitu ya. Tapi pilihan saya yang kedua, saya memilih untuk, wah kamu ini gimana? Maki-maki. Sopan santun. Gimana ini baju putih bersih gini? Nah, iya kan? Ganti, kamu bayar. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Nah, itu semua di dunia pilihan. Itu tiap hari kita membuka mata kita, itu selalu kita harus memilih. Dari memilih satu di antara dua, di antara beberapa pilihan. Termasuk juga ketika kita diperlakukan dengan tidak baik oleh seseorang.
termasuk juga ketika harapan kita tidak menjadi kenyataan, termasuk juga jawaban doamu belum diberi oleh Tuhan. Betul, bertahun-tahun ya biasanya. Kita milih kecewa sama Tuhan dan kita berkata, Tuhan, Engkau tidak adil. Itu orang lain dijawab, aku enggak. Akhirnya kecewa, akhirnya aku tawar hati kan? Ya. Aku mundur dari Tuhan. Aku mengurangi pelayanan, menjauh dari Tuhan, dan aku merasa begini, nggak perlu lagi lah berdoa. Oke Pak James, kita sambung sesaat lagi. Saya akan menggali bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mungkin sering mengalami masalah, sering dilukai, disakiti, tapi kita tetap memilih dan kita punya kemampuan untuk memilih tidak kecewa dan tidak sakit hati. Di segmen ketiga kami kembali. Kami segenap manajemen DTC Wonokromo mengucapkan selamat ulang tahun untuk SBO TV yang ke-10. Semoga makin sukses SBO TV punya kita. DTC Wonokromo, belanja super murah. Ikuti DTC Belanja Berhadiah, belanja super murah, dan menangkan hadiahnya. DTC Wonokromo, belanja super murah. Ya, ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, muncullah kekecewaan. Dan kekecewaan ini berakibat seringkali fatal di dalam kehidupan orang percaya atau siapa saja. Dan hari ini saya mengangkat perbincangannya dengan Pak James. Pak James, memilih untuk tidak kecewa ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan itu bukan sesuatu yang mudah. Itu bukan satu kodrat manusia kalau saya bilang. Kodrat manusia langsung. Responnya marah, kan negatif, labrak sana, labrak sini, bermasalah dengan siapa saja, bisa kan seperti itu. Nah, bagaimana kita punya kualitas yang bisa memilih untuk tidak kecewa, tidak terluka, dan seterusnya? Itu tergantung dua hal, Walden. Apa itu, Pak? Yang pertama tergantung mindset kita. Cara kita berpikir. Cara berpikir kita. Ya, saya pernah mendapati seorang anak muda. Iya. Tergolong masih muda. Usianya baru kepala 2. 20-an. Biasa kepala 2 itu biasanya kan orang meledak-ledak. Ya, emosi, temperamen tinggi. Saya melihat dia sebagai anak muda, dan saya lihat bukan dia sebagai orang yang sudah terlalu mendalami iman Kristennya dia. Ya dia oke lah, rata-rata aja. Tapi dia tergolong orang yang mendapatkan apapun, ya responnya itu tidak selalu tidak seperti yang kita lihat pada umumnya. Kalem aja begitu ya. Ya memang kadang-kadang ada orang yang memperlakukan sangat tidak baik kepada dia, misalkan dalam pekerjaannya dan sebagainya. Dia memilih untuk tenang. Ya. Dia memilih untuk berpikir kenapa ini terjadi. Dan dia lebih memilih untuk mengoreksi diri. Jadi dia punya kematangan begitu ya di dalam berpikir ya. Jadi saya rasa gini loh, orang yang bisa seperti itu, dia harus mencapai satu level kedewasaan mentalnya dia. Oh, oke. Ya. Sebelum ke hal yang rohani ya? Sebelum ke hal yang rohani, karena termasuk dia bukan orang yang rohani, orang yang baru-baru aja. Iya. Ya. Lalu saya lihat gini, ternyata memang usianya belum tua. Tapi saya lihat ada usia yang sudah 5-60. Tapi meresponi satu masalah itu dengan tidak bisa dengan begitulah. tenang, langsung marah, langsung maki, langsung
berkata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Wow, itu ternyata kalau kita tahu firman Tuhan, berkata-kata yang tidak baik itu ternyata itu mempengaruhi kehidupan kita berikutnya. Kan firman Tuhan mengajar bahwa apa yang kau katakan itu yang akan terjadi. Dan apa yang kita katakan memang itu yang Tuhan buat untuk kita. Ya, jadi kalau kita ini sudah kecewa, kepahitan, kan omongannya kita nggak karu-karuan. Ngawur biasanya. Ngawur, ngaco, semua toh. Nah, itu justru mempengaruhi kan. Tadi saya bilang kan, bagaimana kita menjaga hati itu mempengaruhi masa depan kita. Salah satunya di situ. Ya, jadi kematangan mental. Ya, kedewasaan secara mental, kedewasaan seseorang. Dan yang kedua, jangan pernah lupa kedewasaan secara rohani ini sangat berperan ya, sangat berperan penting. Gitu loh. Jadi kalau orang walaupun sudah usia 60-70 tapi dia secara rohani masih kanak-kanak, ya mungkin dia belum bisa seperti itu. Saya tadi kan bilang, saya berjanji, saya pernah satu pengalaman saya di masa lalu. Gimana, Pak? Hidup saya ini, masa kecil saya, masa lalu saya ini penuh dengan kekecewaan. Pahit gitu? Pahit. Dan saya kan di usia belasan tahun, waktu SMP, saya sempat mau bunuh diri. Oh. Karena saya ini bukan kecewa kepada siapa? Bukan kecewa dengan seseorang, tapi saya kecewa dengan situasi, keadaan, dan saya kecewa dengan diri saya sendiri. Nanti ya. Karena saya suka membanding-bandingkan diri saya dengan yang lain. Saya ini merasa bodoh, saya merasa jelek, saya merasa tidak beruntung teman-teman saya, dan saya merasa bahwa kehidupan saya ini tidak semujur orang lain. Saya merasa diri saya ini paling miskin, paling bodoh, paling jelek, dan sebagainya. Ya, mungkin para pemirsa sekedar tahu Pak James ini adalah putra dari seorang hamba Tuhan yang melayani dari dulu. Jadi keadaan keluarga hamba Tuhan zaman dulu kan seperti apa? Nah, itu hubungannya ya dengan kesaksian ini. Jadi saya ini selalu dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu menghadapi orang melakukan sebuah perbedaan antara saya dengan kakak-kakak saya. Oh. Jadi saya benci dengan siapa? Bukan benci dengan kakak saya. Saya benci dengan kondisi waktu itu. Kenapa saya kok jadi orang kayak gini? Kenapa saya ini kok jadi orang yang gini? Jadi dalam kurun waktu cukup lama, puluhan tahun. Apa yang kemudian membuat semuanya berubah? Sejak saya mulai dewasa. Usia saya mulai dewasa. Secara rohani mungkin juga ya tadi ya? Secara rohani saya juga secara pribadi saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi, istilahnya itu ya. Secara pribadi saya mengalami lahir baru, mengalami Tuhan, dan saat itu saya mulai berubah, memandang kehidupan ini, meresponi tentang semua kondisi keadaan yang terjadi di sekeliling saya ini mulai berubah itu. Dan kemudian memilih untuk merespon sebaliknya, begitu ya? Saya mulai belajar gini. Saya mulai belajar untuk menerima apa adanya keadaan saya, diri saya. Dan mungkin bisa bersyukur justru bersyukur ya. Ketika saya belajar menerima apa adanya diri saya, apa adanya situasi kondisi yang saya hadapi, saya mulai bisa bersyukur. Tadinya kan nggak bisa. Iya. Saya benci dengan diri saya sendiri kok. Mulai bisa melihat sesuatu yang baik di dalam hidup, begitu ya? Oke. Ya, luar biasa. Dan saya akan gali sedikit lagi kesaksian dari Pak James di segmen terakhir. Sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa. Kami kembali beberapa saat lagi.
Ya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani sampai di segmen keempat, dan hari ini topiknya tentang kekecewaan ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, Pak James. Kesaksian yang luar biasa ya, kesaksian hidup dari seorang, sebenarnya Bapak ini kan kalau dilihat merasa tidak berguna, merasa tidak ganteng dan lain sebagainya, padahal kan tidak seperti itu hanya perasaan saja dan sempat terjadi, tapi puji Tuhan. Kedewasaan berpikir, kedewasaan rohani itu bisa mengatasi semuanya. Lalu setelah itu kehidupan berubah ya? Berubah, nasib berubah juga. Peruntungan berubah. Jadi jalan hidup saya juga berubah. Oke. Gitu loh. Makanya tadi kan saya bilang, dari Amsal 4:23, dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita jaga hati waspada, artinya saya jaga hati bersih, saya nggak lagi mau simpan kebencian dengan situasi, dengan diri saya sendiri, dengan keadaan. Saya mulai bangkit, saya mulai isi hati saya dengan yang berguna-berguna aja, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan itu mempengaruhi cara berpikir saya, mempengaruhi kata-kata saya, dan itu ternyata menciptakan sesuatu yang luar biasa di masa depan. Dan hari ini ada pemulihan yang dapat dinikmati. Ya. Berhubungan dengan pribadi ya, saya katakan, yang banyak melukai, menyakiti kita. Apakah ada sikap misalnya memaklumi, memaafkan dan sebagainya, itu cukup membantu kita untuk bisa bangkit? Itu harus jalan bersama-sama, harus jalan bersama-sama. Ya. Jadi kalau kita ada satu apapun yang terjadi, ya, yang negatif, kita pilih tenang, kita pilih untuk tidak menyalahkan orang itu, dan kita memilih untuk tetap menjaga hati dengan murni, rasa damai sejahtera kita tetap terjaga, dan akhirnya kadang-kadang iblis memberikan mengiang-iangkan kata-kata orang tadi seperti panah api gitu ya. Nah, mengiang-iangkan, tapi saya memilih untuk aku mengampuni dia. Aku mengasihi dia. Oke. Wow, itu siap. Di saat seperti itu kita pasti bisa merasakan atau bisa melihat, memahami apa maksud Tuhan di balik apa yang diizinkan ini. Begitu, Pak ya? Jadi sekarang kalau apapun terjadi, saya lebih banyak mengkoreksi diri saya. Saya tidak menunjukkan kepada orang pihak lain, tapi saya lebih pertama ke diri saya. Kenapa seperti ini? Ada kesalahan apakah saya? Ada kekurangan apakah saya? Diri saya masih kurang ini, kurang itu. Nah, dulu kan wah kamu yang salah. Nah, gitu lah. Tapi ternyata itu tidak ada gunanya untuk saya. Oke, jadi kembali kepada respon kita supaya kekecewaan itu tidak kita beri tempat, dan itu berkaitan dengan kedewasaan rohani, sehingga orang yang hidup dekat dengan Tuhan, bertumbuh di dalam firman, mereka punya ketahanan, kekuatan. Sedikit kesimpulan lalu kita berdoa. Kesimpulannya begini, Walden. Pemirsa, saya harus menjelaskan lagi bahwa kecewa, pahit, terluka, benci, marah itu pilihan kita. Ya, itu bukan sebab akibat. Kita boleh dilukai, kita boleh dikhianati, tapi kita tidak memilih untuk kecewa, tidak memilih untuk marah, tidak memilih untuk terluka, bebaslah kita. Jadi hari ini saya ingin menandaskan lagi kepada setiap pemirsa, apapun yang terjadi di dalam diri Anda, pilih untuk tetap tenang, mengkoreksi diri, menyerahkan kepada Tuhan, tetap mengasihi, memberkati orang yang sudah melakukan seperti itu kepada kita, atau situasi yang mengecewakan, dan semuanya bebas kita dari kekecewaan. Hati kita tetap murni, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan akibatnya masa depan kita menjadi masa depan yang sangat kita bisa nikmati di dalam Tuhan. Itu kesimpulan saya, Walter. Sehingga keluarga hari demi hari kebahagiaan. Keluarga tetap terutuh, tetap terjaga keutuhannya, bisnis tetap bisa dijalankan dengan baik, hubungan satu dengan yang lain tetap terjaga, pelayanan juga ya, kesehatan kita tetap oke. Bayangkan kalau saya pahit hati, saya terus marah, itu menggerogoti kesehatan saya. Iya, kanker dan lain sebagainya ya. Banyak itu. Iya. Banyak, bukan cuma kanker aja. Dan pelayanan juga berkembang semua. Pelayanan juga akan menjadi hampa. Pelayanan juga akan bukan menjadi sukacita lagi bagi kita, tapi menjadi sebuah beban yang berat. Akhirnya kita lelah dan kita akan berhenti. Itu akibat
yang fatal-fatal itu, Walden. Tapi kalau kita memilih untuk tetap hati kita murni, hati kita tetap damai, semuanya berjalan dengan baik, Tuhan memberkati kita juga. Amin. Jadi hidup ini memang penuh tantangan. Kita berhadapan dengan orang yang beda pendapat dengan kita, itu seringkali clash, itu biasa. Tetapi ketika kita memilih untuk terus bertumbuh dalam Tuhan dan tidak kecewa, maka kita akan menikmati hidup yang berbahagia. Amin. Begitu. Kita akan berdoa bersama-sama, Pak. Silakan. Oke. Bapa, kami datang kepadamu kembali pagi hari ini. Bapa, kami tahu bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang kami rindukan, kami inginkan, dan kami harapkan. Seringkali kami tidak melihat kenyataannya. Dan kami tahu bahwa kehidupan ini semakin hari semakin berat yang kami harus jalani. Kami harus berjuang keras di dalam kehidupan ini untuk kami bisa tetap eksis. Bapa, kami berkata di dalam nama Yesus, karena Tuhanlah penopang kami, kekuatan kami, maka kami akan bisa bertahan dalam hidup ini. Amin. Bapa, kami sekarang secara khusus berdoa untuk semua pemirsa, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lagi hadapi. Mungkin hari-hari ini mereka lagi menghadapi sebuah kekecewaan, mungkin mereka sekarang ini lagi dalam kepahitan, dalam hati yang luka, yang begitu dalam dengan segala macam yang terjadi dalam pernikahan, di dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam hubungan satu dengan yang lain. Kami sekarang berdoa, Bapak, buat mereka mengerti bahwa kehidupan ini selalu banyak pilihan, dan buat mereka memilih untuk tidak kecewa, buat mereka memilih untuk tidak marah, tidak memaki, tidak kepahitan, tidak terluka dan sebagainya, Tuhan, tapi memilih untuk tetap tenang, menyerahkan kepada Tuhan dengan damai sejahtera, selalu sukacita. Kami percaya, Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan selalu tersedia untuk kami semua. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kekuatan yang khusus kepada pemirsa yang hari-hari ini menghadapi banyak masalah, beban-beban yang menindih hidup mereka. Buat mereka tetap bisa bertahan. Mereka tidak sedikit pun mereka jatuh, tidak sedikit pun mereka mengeluh, tetapi mereka tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Engkau tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Kau curahkan berkat atas kami semua. Haleluya. Amin. Amin, Pak James. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sangat menjadi berkat, sukses untuk Bapak. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita. Jangan memberi kesempatan untuk dikecewakan, dan pilihlah untuk memaafkan. Izinkan Tuhan mendewasakan kita supaya kita bisa menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya Walden pamit, kita jumpa dengan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.